Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mediasi, podcast MTSN 5 Kediri. Hari ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif, yaitu Kepala Bidang Kementerian Agama, Kepala Bidang Madrasah, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Sugio Magister Pendidikan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kemudian ada juga tamu istimewa kita, yaitu Bapak kita semua, adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Haji Ahmad Faiz, Sarjana Agama Magister Hukum Islam. Terima kasih. Selamat datang di MTSN 5 Bapak-Bapak. Terima kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Beginilah MTSN 5, kami berada di pinggiran Kabupaten Kediri, sekaligus selatan kami sudah Kabupaten Blitar, Bapak. Tetapi kami tetap semangat menciptakan generasi muda yang berprestasi. Sekaligus, Alhamdulillah, bulan ini kami telah meraih prestasi, termasuk salah satu tim, 25 tim pemenang Madrasah Robotik Competition 2025. Kira-kira setelah melihat langsung MTSN 5, apa kesan Bapak terhadap suasana di sini? Oke, terima kasih. Dengan Bu siapa Bu? Saya Putih Haturrohmah, Pak. Panggilannya? Bu Putih. Bu Putih. Oke. Terima kasih Bu Putih, Pak Kepala Kantor, Pak Faiz. Saya sangat bahagia dan terus terang tadi saya masuk madrasah ini saya terpesona. Alhamdulillah. Ya, melihat hamparan rumput yang hijau dengan tanaman-tanaman bunganya, pohon apa itu semacam saudara palem itu apa itu yang tumbuh di depan bangunan yang besar. Jadi ini betul-betul menggambarkan madrasah yang sehat, madrasah yang hijau, madrasah adiwiyata. Jadi saya sebelum menilai itu sudah ini seperti ini adiwiyata mandiri gitu ya. Jadi sudah layak, sekarang masih provinsi ya. Jadi sebetulnya sudah layak menjadi adiwiyata mandiri karena tidak diciptakan atau dikarang dalam waktu tertentu untuk persiapan lomba, tapi sudah menjadi tradisi bersih, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan madrasah. Ini sudah luar biasa. Ya, saya belum banyak tahu, tetapi saya dengan membaca dengan jumlah siswa 1.206 itu menjadi indikator bahwa madrasah ini maju dengan indikatornya diminati masyarakat. Karena masyarakat itu tidak mudah masuk ke sebuah lembaga pendidikan tanpa harus mempelajari dulu. Tentu para wali murid, siswa itu sudah banyak mempelajari kelebihan-kelebihan madrasah ini apa. Sehingga kemudian banyak yang masuk. Jadi itu sudah merupakan indikator bahwa madrasah ini baik, bagus, dipercaya masyarakat. Itu kesan yang saya dapatkan. Belum lagi nanti prestasi-prestasi ya. Saya memang baru datang pertama kali ini ya, mohon maaf karena madrasah di Jawa Timur ini ribuan ya. Jadi semuanya itu ada 21.469. Jadi mohon maaf baru kali ini bisa datang di MTSN 5 Kediri atau dulu yang disebut MTSN Kandat. Ya, okay. Begitu Ibu Putih. Terima kasih Bapak, luar biasa kesannya bahwa MTS 5 itu adalah MTS yang mempesona. Kalau Pak Faiz kan setiap tahun atau lebih sering ke sini. Bagaimana kesan Bapak setelah dari tahun ke tahun, adakah inovasi atau perubahan yang ada di madrasah ini, Bapak? Terima kasih Bu Putih. Jadi secara umum memang
di Madrasah MTSN 5 ini cukup kreatif Pak Kabit memang. Dan ada beberapa hal yang memang menjadi patut kita acungi jempol paling enggak dari kreativitas madrasah yang terus coba dimunculkan, sehingga itu juga akan menjadi hal tersendiri yang baik yang juga diperhatikan oleh masyarakat. Jadi itu juga barangkali menjadi pertimbangan kenapa masyarakat kemudian memilih MTSN 5 ini sebagai tempat untuk mengamanahkan putra-putri mereka. Jadi termasuk karena itu, karena memang kita berharap madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ini bisa terus berpacu, saling berlomba agar menuju yang terbaik lah. Nah, termasuk yang disampaikan Pak Kabit itu tadi masalah Adiwiyata itu juga kita terus selalu memotivasi Pak Kabit agar madrasah-madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ini paling tidak menuju ke arah sana dan berproses terus untuk ke arah sana. Karena itu insya Allah luar biasa dan perubahan-perubahan juga banyak kita lihat di MTSN 5 ini dan mudah-mudahan itu terus akan menuju kepada sesuatu yang lebih baik terus kira-kira begitu. Semoga. Terima kasih. Kalau melihat Indonesia saat ini kan sedang menghadapi ambang masa yang penting terkait dengan bonus demografi, Bapak. Sekaligus itu membuktikan bahwa MTSN 5 juga termasuk madrasah yang diminati, banyak sekali remaja yang masuk menjadi peserta didik di sini. Kira-kira dari Kementerian Agama sendiri apa saja program untuk mewujudkan bonus demografi ini menjadi generasi emas Indonesia, Bapak? Terima kasih. Jadi bonus demografi itu salah satu potensi besar yang harus dioptimalkan supaya nanti kelebihan generasi muda itu betul-betul menjadi remaja atau pemuda yang berkontribusi baik terhadap bangsa ini. Nah, oleh karena itu madrasah di Jawa Timur ini selalu menekankan bahwa generasi muda yang banyak itu akan menjadi masalah kalau itu tidak berkualitas, karena kebutuhan orang muda itu banyak. Jadi ibarat orang punya anak banyak, semuanya remaja itu makannya juga banyak, butuhnya pakaian juga banyak, butuhnya fasilitas hidupnya juga banyak. Nah, kalau itu bermutu, maka setiap orang itu memberikan kontribusi yang baik pada negara, maka itu Indonesia emas bisa diraihnya. Tapi kalau tidak bermutu malah menjadi beban. Banyaknya itu malah membebani. Keluarganya banyak, tidak produktif semua. Bapak sing kerja, bapak ya bengkok bapak. Nah, ini kita itu meminta kepada seluruh yang berkompeten atau yang bertanggung jawab di dalam bidang madrasah, misalnya kepala madrasah dan jajarannya. Ini kita minta agar pendidikan kita itu berorientasi kepada mutu. Karena saat ini masih banyak pendidikan itu berorientasi kepada formalitas buku. Jadi sepertinya sebagian itu pokoknya buku itu sudah habis, materinya habis, itu dianggap tuntas. Nah, seharusnya madrasah itu punya mimpi, punya mutu yang ditetapkan sebagai standar mutunya. Nah, supaya madrasah itu bisa mengukur apa yang diinginkan itu bisa diraih atau tidak. Nah, ini dalam rangka untuk mempersiapkan generasi muda yang bermutu di masa Indonesia emas. Nah, itu yang harus kita lakukan. Misalnya salah satunya kita ini mengharapkan agar anak-anak kita itu bisa berkomunikasi aktif bahasa Inggrisnya. Karena saat sekarang saja globalisasi dunia itu menjadi seakan-akan sempit sekali. Orang saling berinteraksi antar satu negeri dengan negeri yang lain, antar bangsa satu bangsa yang lain. Perdagangan sekarang itu tidak hanya perdagangan dalam negeri. Misalnya Bu Putih mau membeli barang dari negeri Cina, itu cukup membeli lewat HP. Tinggal klik ya Pak? Tinggal klik, seminggu lagi ditunggu sudah datang. Ya, mau beli dari Amerika, Eropa. Artinya bahwa ke depan ini
semakin sempit dunia ini rasanya, dan interkoneksi antar negara, antar bangsa itu semakin mudah, dan itu dibutuhkan bahasa yang menghubungkan, yaitu bahasa komunikasi, bahasa Inggris. Sehingga pola pembelajaran bahasa Inggris yang semula itu dengan cara menerangkan bahasa, itu kita rubah. Tidak menerangkan bahasa, tapi bahasa itu adalah bahasa yang harus diterapkan, dipraktekkan, sehingga lebih banyak bagaimana anak itu mampu berkomunikasi aktif daripada anak-anak itu harus menghafal grammar. Karena anak MTS ini sudah seharusnya mulai dari ME itu sudah memiliki basic bahasa komunikasi yang baik. Nanti masuk di MA baru ditekuni grammarnya. Karena nanti kalau udah MA itu mau menjadi guru bahasa Inggris, tentu harus grammarnya. Tapi secara umum anak MTS itu harus memiliki kemampuan dasar yang terus akan digunakan dimanapun dan oleh siapapun. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah matematika, dan yang keempat adalah IT. Nah, ini ilmu dasar yang seharusnya sudah dimiliki anak-anak mulai tingkat dasar MI, MTS. Seperti itu. Luar biasa. Hari ini kita terinspirasi bagaimana agama IT bersinergi agar bonus demografi ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bagus, bukan menjadi sebagai beban gitu. Betul. Kemudian Pak Faiz, kalau di Kabupaten Kediri, Kemenak Kabupaten Kediri, kira-kira implementasinya atau program yang bisa kami terapkan di madrasah itu untuk mendukung agar bonus demografi ini bisa menjadi hal yang baik itu apa saja? Terima kasih Bu Teh. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, ada 4 poin itu memang harus menjadi pertimbangan yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan itu 4 hal itulah yang kemudian memang harus kita betul-betul meng-create agar itu semuanya bisa betul-betul dimaksimalkan oleh madrasah. Jadi tentu ini menuntut kemudian para guru dan termasuk stakeholder yang ada di madrasah itu untuk terus kreatif, menjadi orang-orang yang kreatif yang kemudian bisa mengupayakan agar 4 hal poin penting tadi, agama, IT, itu bisa menjadi sesuatu yang yang sudah membumi di madrasah itu sendiri. Kalau itu sudah seperti itu, maka efektivitas pembelajaran yang memang selama ini menjadi tujuan daripada madrasah akan betul-betul nampak dan terasa. Nah, karena itu tentu kita di Kementerian Agama Kabupaten Kediri ini terus mendorong teman-teman di madrasah untuk ke arah sana. Makanya kita selalu memberikan motivasi Pak Kabit, kita ini di Kediri ada kampung Inggris, itu tentu menjadi potensi penting yang bisa kemudian kita kerjasamakan. Dan itu sangat penting. Dari awal kita sudah mencoba untuk memotivasi teman-teman dari pojok pulau-pulau ke sini, kenapa yang Kediri kok bisa malah yang kita yang punya sesungguhnya kan gitu. Nah, itu memang harus kita maksimalkan. Maka tentu menuntut kreativitas dari orang-orang yang ada di madrasah tentu untuk mencoba mengembangkan itu, di samping nanti dari potensi-potensi yang ada di madrasah itu juga terus mengikuti. Jadi kita tidak hanya menyuruh anak-anak untuk bisa bahasa Inggris katakanlah, tetapi guru-guru juga harus bisa menyesuaikan agar itu menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak untuk kemudian mereka juga bisa memaksimalkan potensi mereka untuk terus mengembangkan masalah bahasa. Nah, pun demikian masalah agama. Jadi seperti pembiasaan-pembiasaan itu tentu ya harus dicontohkan kan gitu Pak Kabit ya. Harus dicontohkan ketika anak-anak ayo sholat, maka guru-guru juga harus duluan mendampingi, paling tidak mendampingi. Jadi tidak hanya menyuruh gampangannya gitu. Nah, ini yang barangkali memang perlu untuk selalu kita upayakan, dan itu sekali lagi harus kembali kepada kita para guru yang memang menjadi pendamping untuk anak-anak, sehingga anak-anak juga mempunyai figur yang nanti ke depan bisa betul-betul menjadi contoh yang akan mereka jadikan istilahnya itu role model. Iya, role model mereka dalam kehidupan selanjutnya. Jadi
kewajiban anak-anak untuk belajar itu tentu juga membutuhkan contoh atau ya memang role model itu tadi, teladan yang memang nanti mereka bisa ikuti. Dan ini tentu terus kita upayakan di madrasah-madrasah, maka tentu saling keterkaitan, terus ada komunikasi antar madrasah dengan anak-anak itu juga perlu terus untuk dibangun, sehingga nanti komunikasi yang baik itulah yang kemudian insya Allah akan menjadi sesuatu yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada anak-anak kita. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Dari Pak Sugio dan Pak Faiz kita belajar bahwa praktek itu lebih penting daripada teori. Bahasa, agama, IT, dan matematika menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan di era saat ini. Terakhir Bapak, harapannya untuk MTSN 5 Kediri agar mencetak generasi emas masa depan itu apa? Oke, terima kasih. Yang pertama bahwa kita sadari madrasah itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, masyarakat telah memberikan kepercayaan dan memberikan dukungan yang baik, itu adalah potensi besar. Maka kita kemudian menjawab tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan sumber daya putra-putrinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berdaya saing. Nah, itu yang harus dipegang teguh oleh para guru, oleh kepala madrasah dan semua warga madrasah MTS 5. Nah, budaya-budaya yang baik dari MTSN 5 Kediri ini dilanjutkan dengan tidak lupa harus melakukan inovasi-inovasi. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini saya apresiasi, keunggulan-keunggulan yang sudah ada harus saya apresiasi, terima kasih atas prestasinya. Namun demikian, karena dunia ini terus berputar, perubahan terus terjadi, maka kita tidak boleh cukup bangga dengan yang ada. Kita terus mengembangkan terkait dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan stakeholder. Nah, itu yang harus menjadi prinsip pendidikan kita, ya khususnya di MTSN 5 Kabupaten Kediri. Nah, bagaimana para guru itu bisa melakukan inovasi-inovasi terkait dengan kebutuhan anak kita di masa depan. Kalau kemarin-kemarin sudah baik, ditingkatkan lebih baik lagi dengan cara tadi itu menyesuaikan kebutuhan siswa. Jadi sebetulnya pendidikan itu kan ingin mengetahui siswa itu mau kemana dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi seperti itu. Jadi tujuan pendidikan itu. Jadi guru membimbing siswa agar siswa tahu arah hidupnya mau kemana dan cara mendapatkannya dengan cara bagaimana di atas bimbingan guru. Nah, ini yang perlu menjadi ditekankan, jangan hanya kita formalitas pokoknya mengajar, formalitas tadi misalnya menjadi rutinitas, misalnya oke, baguslah di MTSN 5 itu setiap hari sudah ada sholat duha, baca Quran, ada tahfidz. Nah, itu bagus. Nah, perlu ditingkatkan lagi. Misalnya sesekali anak itu tidak disuruh sholat duha. Di situ kita mengukur seefektif apa pembiasaan yang kita ingin ciptakan pada anak-anak itu. Kalau anak-anak tanpa disuruh sudah sadar, nah, itu berarti berhasil. Pembiasaan itu kan supaya menjadi biasa yang pada akhirnya menjadi budaya. Nah, kalau belum sadar karena itu masih perintah, memang tahapannya begitu.
pertama itu perintah dengan regulasi-regulasi, berikutnya itu menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya itu yang paling bagus. Oleh karena itu tidak boleh berhenti. Seperti di Indonesia misalnya di kota, aturannya orang berjalan itu di sebelah kiri jalan. Ya dulu itu aturannya begitu, tapi sudah tidak perlu ditulis aturan. Pokoknya kalau berjalan itu ya di sebelah kiri. Nah seperti itu sudah akhirnya menjadi budaya. Ya di bank dulu orang itu rebutan dulu, karena sudah kemudian dikasih harus antri, kan ditulis tuh agar antri gitu. Budayakan antri. Budayakan antri. Nah sekarang sudah tidak usah disuruh, ya orang langsung antri. Itu sudah menjadi budaya. Nah seperti itu. Jadi terus berkarya, tidak berhenti. Jadi orang yang hebat itu tidak bangga dengan kehebatannya, tapi terus melihat masa depan dan berikhtiar untuk mewujudkan yang lebih baik lagi. Begitu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Semoga ini menjadi semangat bagi kita MTSN 5 Kediri agar terus berbenah dan berprestasi. Terakhir Pak Faiz sebagai penutup, kira-kira harapannya MTSN 5 Kediri khususnya di Kabupaten Kediri seperti apa? Oke, terima kasih Bu Putih. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Kabid tadi tentu menjadi hal yang betul-betul kita pedomani, karena memang kita bersama tentu selalu berupaya untuk menuju sesuatu yang lebih baik kan gitu. Maka hal-hal baik yang selama ini sudah dilaksanakan, sudah diinisiasi oleh madrasah, sudah ditradisikan oleh madrasah, itu tetap harus kita jaga dan lebih kita kembangkan lagi, karena itu sangat penting dalam rangka untuk menjaga agar anak-anak kita juga tetap pada realnya, pada real yang tepat, sehingga ke depan anak-anak betul menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan, yang bisa kita harapkan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Karena tujuan kita tentu kita tahu bersama bahwa memang anak-anak ini 20 tahun ke depan di masa Indonesia emas itu tadi ya yang sekarang ini, maka ini betul-betul harus kita jadikan sesuatu yang serius, sehingga upaya-upaya yang kita seriusi ini akan betul-betul bisa mendatangkan hasil. Maka hal-hal yang tentu menjadi harapan kita bersama, tetap kita bergerak menuju sesuatu yang baik dan terus menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu aja. Terima kasih, luar biasa. Sekian sahabat madrasah, kita ditemani dua inspirator di Kabupaten Kediri dan di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari beliau berdua kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar peraturan, tetapi adalah penerapan agar generasi kita khususnya menjadi generasi emas yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Sekian dari saya Putih Haturrahmah, undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.